Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, mari kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini anak-anak kita akan mulai pada pembelajaran yaitu tema ke-7 di subtema kedua. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama bahasa Indonesia membaca teks bacaan tentang kebersamaan di sekolah. Kemudian yang keduanya yaitu pembelajaran matematika menentukan gambar sesuai pecahan setengah, sepertiga, seperempat. Kemudian yang PK ini yaitu menentukan sikap baik dan tidak dalam membedakan teman. Ya, seperti itu tujuan pembelajaran hari ini. Di sini Ibu punya teks tentang kebersamaan di sekolah. Ino dan teman-temannya selalu menjaga kebersamaan di sekolah. Mereka saling membantu jika ada teman yang kesusahan. Pagi itu, mereka sedang bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Kebersamaan di sekolah sangatlah penting. Banyak tugas dari guru yang dapat dikerjakan bersama-sama. Nah, menjaga kebersihan sekolah juga dilakukan bersama. Nah, saat melakukan kegiatan di perpustakaan atau bermain juga dilakukan bersama. Nah, coba kalian bayangkan bagaimana jika di sekolah tidak ada kebersamaan. Kalau kalian kita bayangkan kalau misalkan tidak ada kebersamaan, apa? Oke, betul. Jika kita tidak ada kebersamaan, nah yang pertama kita tidak punya teman, ya. Kemudian suasananya tidak akan nyaman ketika kita belajar, ya. Kemudian kita merasa hidup masing-masing, ya. Tidak ada rasa persaudaraannya, ya. Nah, jadi kebersamaan bukan hanya di rumah saja, tetapi di sekolah pun harus kita ada kebersamaannya. Ya, seperti kita membersihkan halaman sekolah, kerja bakti, kerja kelompok yang diberikan oleh guru, ya seperti itu. Oke, anak-anakku semuanya, apa sih tujuan kebersamaan di antara teman kita? Nah, yang pertama yaitu tujuannya dari kebersamaan yaitu mempermudah pekerjaan dan pekerjaan dilakukan menjadi ringan. Betul? Betul, ya. Jika kita mempunyai kebersamaan bersama teman, pekerjaan kita akan semakin mudah, semakin ringan kita kerjakan, ya. Yang keduanya yaitu menjalin silaturahmi bersama teman. Itu sudah sangat, ya, dianjurkan juga di agama kita bahwa kita harus senantiasa menjalin silaturahmi baik itu sama saudara, sama teman, kemudian sama tetangga. Itu adalah termasuk kebersamaan juga, ya. Kemudian selanjutnya yaitu nih, Ibu mempunyai pertanyaan buat kalian. Sebutkan beberapa contoh kebersamaan yang dilakukan di sekolah. Coba apa saja? Kalian bisa tebak tidak? Oke, kita jawab ya. Yang pertama yaitu kebersamaannya yaitu kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Kemudian yang keduanya yaitu merapihkan perpustakaan. Kemudian yang ketiganya yaitu bekerja kelompok yang diberikan oleh guru. Ini adalah contoh sikap kebersamaan yang dilakukan di sekolah, ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini di sekolah semua murid memperoleh ilmu dari ibu guru. Nah, di sekolah semua murid boleh menggunakan fasilitas sekolah. Murid laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama. Di sekolah semua murid bermain bersama. Murid-murid berbeda agama dan daerah asal, ya. Nah, akan tetapi murid-murid tidak boleh membedakan teman.
Ya tidak boleh, kita harus saling saling menjaga kebersamaan atau kekerabatan walaupun berbeda-beda ya. Nah, dalam menjaga kebersamaan pun kita harus menyapa dengan kata sapaan dengan baik. Berikut, Ibu akan menjelaskan kata sapaan yang sering diungkapkan ya. Oke. Yang pertama di sini ada nama diri, misalkan Ino, Laras, misalkan Budi, ada Nani, misalkan ada apalagi Dino, misalkan gitu ya. Nah, ini adalah kata sapaan untuk nama diri. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya gini. Kamu kelas berapa, Ino? Nah, itu adalah contoh ungkapan kata sapaan yang nama diri. Kemudian yang kedua yaitu kata sapaan kekerabatan. Misalnya ada bapak, ada ibu, ada adik, atau misalkan ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi. Itu adalah kata sapaan dalam kekerabatan. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya kemana ibu akan pergi? Nah, seperti itu ya. Atau misalkan adik, ayah akan kemana ayah akan pergi pada siang hari ini, misalkan seperti itu. Boleh ya, boleh kalian membuat kalimat baik berupa pertanyaan atau tidak pertanyaan, itu terjadi masalah ya. Kemudian yang ketiga yaitu gelar, jabatan atau profesi. Maaf ya tulisannya agak salah. Misalkan nih ada kapten, ada jenderal, ada dokter, ada profesor, ada gelar misalkan SPD, MPD ya, profesor, dokter, misalkan Ino Mardiono SH misalkan. Luar biasa ya, seperti itu. Ini contoh gelarnya. Atau misalkan kita kata sapaannya, misalkan contohnya ini, sakit apa yang saya derita, dokter? Nah, seperti itu kata sapaan itu ya. Ini adalah untuk gelar atau jabatan ya. Kemudian yang keempat yaitu kata nama pelaku, misalnya penonton, peserta, pendengar, dan hadirin. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, selamat malam hadirin yang terhormat. Nah, seperti itu ya. Mohon maaf di sini ada yang nomor 4 salah, hadirinnya hanya kecil ya. Mohon maaf ya, Nak ya. Oke, untuk selanjutnya setelah kalian menyimak kata sapaan, setelah kalian mengerti, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Di sini Ino dan bersama teman-teman kelompoknya belajar bersama. Mereka berdiskusi tentang soal-soal matematika. Apa aja nih? Kita simak ya. Yoga menggambar segi 4. Kemudian segi 4 dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Coba kalian masih ingat gak segi 4 itu adalah termasuk bangun datar atau bangun ruang? Betul, bangun datar. Gambarnya seperti apa? Nah, masih ada ya soalnya. Setiap satu bagian segi 4 disebut. Nah, dari pertanyaannya gini, setiap satu bagian segi 4 disebut. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Ini adalah gambar segi 4 ya. Nah, segi 4 ini ibu pengen dibagikan kepada temannya dalam dibagi menjadi 4 bagian tapi sama besar. Nah, seperti apa? Nah, di sini ibu punya kotak segi 4 ya. Oke. Nih, kita tarik garis. Nah, ini baru 2. Ini baru 2 bagian. Ibu mintanya di sini adalah 4 bagian. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, jika Yoga mempunyai satu segi 4 tapi dibagikan kepada 4 temennya tapi bagiannya sama besar. Seperti ini ya. Oke. Kita pecahkan. Bagaimana kita tulis setiap satu bagian segi 4 disebut? Oke, disebut
1/4. Kenapa Bu ditulisnya 1/4? Karena dimintanya kan satu bagian, berarti 1. Kita jangan lupa pakai per. 4. 4-nya dari mana? Dari sini. 1, 2, kemudian 3, 4 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah jadi ada 1/4-nya ada 4 ya. Kenapa ada 4? Karena di sini kan dibagikan kepada 4 orang ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya untuk penjelasan hari ini. Maksudnya pada pembelajaran ini. Untuk selanjutnya nih. Oke, untuk selanjutnya yaitu tulislah 1/2, 1/3, 1/4 pada masing-masing gambar yang berwarna. Nah, ini gambar yang berwarna. Nah, di sini ada gambar yang berwarnanya cuma 1. Coba, di sini ada bangun segitiga. Kira-kira ini ditulisnya 1/2, 1/3, 1/4. Ya, betul. Di sini karena ada ada 3 garisnya. Nah, jadi ditulisnya berapa? 1/3. Betul ya. Coba Ibu punya gambar selanjutnya. Di sini Ibu punya lingkaran dibagi 2. Ditulisnya berapa? 1/2, 1/3 apa 1/4? Oke, betul. 1/2. Kenapa 1/2? Di sini kan karena di sini ada 2 ya, karena ada 2 yang dibagi 2 ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di sini Ibu punya gambar selanjutnya. Kira-kira ini berapa? 1/2, 1/3 apa 1/4? Oke, betul ya. 1/4. Kenapa Bu ditulis 1/4? Kan di sininya kotaknya ada 4. Yang di garisnya cuma 1 ya, seperti itu. Jadi 1/4 ya. Oke, mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu menulis nilai pecahan berdasarkan gambar. Di sini Ibu punya bintang. Bintangnya ini di sini ada warna merah, kemudian ada warna kuning, kemudian ada warna kuning juga. Nah, di sini bintangnya ada berapa coba? Ada 3. Tapi yang beda warnanya ada berapa? Ada 1. Nah, bintang merah berarti 1 ya. Nah, titik-titik bagian dari seluruh bintang. Jadi bintangnya kan merahnya ada 1, berarti 1 per berapa? 1/2 apa 1/3? Jawabannya. Iya betul, jawabannya adalah 1/3. Kenapa Bu isinya 1/3? Karena ya, yang beda warnanya adalah 1 kan? Ya, warnanya bedanya adalah 1. Jadi ditulisnya 1/3-nya dari mana? Kan bintangnya ada 3. 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Nah, jadi isinya adalah 1/3 ya. Oke. Nah, anak-anak untuk tugasnya hari ini yaitu kalian kerjakan di buku tematik tema G di halaman 51. Kemudian kita loncat di halaman 61 juga. Kemudian lanjut ke 62. Seperti biasa tugasnya dikirim ke Google Classroom. Jangan lupa tugas kalian salah satu adalah kehadiran kalian juga ya. Dan ini adalah untuk nilai keseharian kalian untuk akhir semester nanti ya. Oke, anak-anak semuanya, terima kasih untuk menyimak video Ibu sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kalian terima hari ini menjadi berkah, menjadi bertambahnya ilmu kalian. Kemudian kalian yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan,
ya oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ibu tutup kegiatan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.